Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kali ini, kita doa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Baik, kawan-kawan semua, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita ngaji terlebih dahulu ya. Ngajinya dari surat Al-Kautsar sampai Al-Quraish. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Shadaqallahul azim. Untuk selanjutnya, Ibu absen kalian terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Agus Musaimatova. Hadir, Bu. Yang kedua, Angga Saputra. Hadir, Bu. Yang ketiga, Diwan Herlambang. Izin, Bu. Izin, Bu. Sakit. Oh, sakit ya. Iya. Yang keempat, Endah Putri. Hadirah. Dan yang terakhir, Ning Ariska Putri. Hadirah. Selanjutnya, kita langsung masuk ke materi saja anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Untuk pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat nggak kita membahas tentang apa? Tentang keutamaan akidah Islam. Apa saja itu keutamaan dari akidah Islam? Ada yang bisa menyebutkan? Terpelihara kemurniannya. Ya, benar. Lalu, apa lagi? Sesuai dengan fitrah manusia. Lalu, satu lagi, apa lagi? Sesuai dengan akal manusia. Benar semuanya itu. Untuk aku sudah pelajarin materinya ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban berakhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela. Mengapa materi pertemuan kali ini sedikit berbeda judulnya dengan materi-materi sebelumnya? Karena kewajiban berakhlak terpuji dan akhlak tercela ini merupakan implementasi ataupun penerapan dari akidah Islam itu sendiri. Ibarat sebuah bangunan, akidah adalah fondasi yang di atasnya berdiri syariah. Dalam istilah Al-Quran,
akidah disebut dengan iman, sedangkan syariat disebut dengan ibadah atau amal soleh. Bagi seorang muslim, akhlak atau amal soleh merupakan buah dari kesempurnaan iman dan ibadah. Tadi anak-anak mengenai kewajiban berakhlak terpuji. Jadi Islam itu adalah agama tauhid, yaitu agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan keimanan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Berikut syariat yang diajarkannya. Nah, dalam akidah Islam ditegaskan bahwa hanya Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Maka hanya Allah pula yang berhak dan disembah serta dimohon petunjuk dan pertolongannya. Sampai di sini apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai kewajiban berakhlak terpuji ini? Saya, Bu, Oh ya, silakan Agus. izin bertanya, mengapa manusia diwajibkan untuk berakhlak terpuji? Jadi sebelum menjawab, mengapa kita sebagai manusia itu diwajibkan untuk berakhlak terpuji? Itu tadi karena buah ataupun kesempurnaan dari iman kita itu adalah dengan mewujudkannya dalam bentuk perbuatan, yaitu dengan berakhlak terpuji. Contohnya seperti jujur, amanah, adil, syukur, dan masih banyak lagi. Akhlak terpuji ini merupakan nilai-nilai kebaikan yang wajib dimiliki oleh seorang muslim. Itu tadi ya. Lalu untuk akhlak terpuji ini merupakan nilai-nilai kebaikan yang dijelaskan tadi. Itu dikarenakan yang pertama, nilai-nilai kebaikan atau akhlak mulia merupakan tujuan dari penerapan ajaran-ajaran Islam. Lalu yang kedua, nilai-nilai kebaikan atau akhlak mulia merupakan indikator kesempurnaan iman seseorang. Lalu yang ketiga, nilai-nilai kebajikan atau akhlak mulia merupakan amal soleh yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi penjelasannya mengenai kewajiban berakhlak terpuji. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Insyaallah Bu. bisa, Bu. Alhamdulillah. Kita langsung masuk ke poin selanjutnya, yaitu menghindari akhlak tercela. Kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk terus berusaha menghiasi dirinya dengan berbagai akhlak yang baik, sekaligus menghindari diri dari segala akhlak buruk yang tercela yang ada pada dirinya. Akhlak tercela atau akhlakul mazmunah yaitu akhlak buruk yang dibenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Nah, akhlak yang tercela ini wajib kita hindari. Itu dikarenakan yang pertama, akhlak tercela dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam api neraka. Lalu selanjutnya, akhlak tercela dapat menghapus pahala kebaikan yang pernah dilakukannya. Dan selanjutnya, akhlak tercela dapat mencelakakan diri sendiri dan mencelakakan orang lain. Baiklah, mungkin itu materi mengenai akhlak tercela. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu ingin tanya terlebih dahulu ya kepada kalian. Contohnya yaitu berbohong demi kebaikan, agar itu tuh menghindari orang lain agar tidak sakit hati. Nah, itu apakah termasuk ke dalam akhlak tercela? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu ya. Nah, silakan Angga. Menurut saya, Bu ya, jujur itu merupakan perilaku yang mahal harganya di dunia ini. Perintah jujur yang Allah tegaskan dalam Al-Quran berada dalam surat At-Taubah ayat 119 yang artinya maka berbohong merupakan perbuatan dosa karena telah menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Jadi kalau bohong buat kebaikan itu juga salah ya Bu ya?
Iya benar, karena berbohong demi kebaikan itu tidak baik, karena apapun alasannya berbohong itu termasuk ke dalam akhlak tercela, karena sudah dijelaskan oleh Angga tadi, sudah terdapat dalam surat At-Taubah ayat 119 bahwa berbohong itu tidak baik gitu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup Bu. Cukup Bu. Bisa dipahami materi kita pada pertemuan kali ini? Bisa Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu minta kalian untuk membuka halaman terakhir di materi itu ya. Bagaimana, sudah dilihat semua? Sudah Bu. Nah, disitu kan ada gambar nomor 3 dan nomor 4. Itu silahkan kalian diskusi terlebih dahulu mengenai gambar tersebut, dan nanti Ibu minta kalian untuk mempresentasikannya seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk diskusi ini Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama Angga dan Enda, kelompok 2 Agus dan Ning. Jadi silahkan kalian diskusi mengenai gambar nomor 3 dan nomor 4. Ibu Baik. beri waktu 2 menit. Baik Bu. Baik Bu. Kamu yang mana? Nomor 3. Ini mana gambarnya? Ini gambarnya apa sih? Ini tuh bisa Nah, kalau ada apa ada. ya, ini Untuk suara. Semuanya apa? Ya. Udah. ya, Bu. Sudah Bu. Sudah ya? Sudah. Baiklah, selanjutnya Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1. Izin menjawab Bu. Dari diskusi kelompok kami mengenai gambar 3, yaitu gambar ini menjelaskan bahwasanya perkelahian antar para pelajar. Mungkin itu Bu hasil pengamatan dari kelompok kami. Untuk gambar 4-nya, Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Di gambar 4 ini ada perkumpulan dari kaum orang tua yang sedang melaksanakan musyawarah. Cukup? Terima kasih. terima kasih untuk kelompok pertama. Selanjutnya silakan untuk kelompok kedua mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, jadi hasil diskusi dari kelompok kami menyimpulkan bahwa dari gambar nomor 3 ini menggambarkan ada siswa yang sedang berkelahi. Itu sebenarnya sifat tercela, jadi itu harus kita hindari. Untuk selanjutnya gambar 4-nya. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami untuk gambar nomor 4, yaitu perkumpulan para sesepuh yang sedang bermusyawarah di dalam masjid. Sekian. Terima kasih untuk kelompok pertama dan kedua yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Benar yang dikatakan oleh kalian tadi mengenai gambar nomor 3 dan 4. Untuk gambar nomor 3 ini tentang perkelahian, itu termasuk ke dalam akhlak tercela dan itu harus kita hindari. Dan untuk gambar nomor 4 itu mengenai sesepuh ya kalian tadi yang sedang bermusyawarah. Artinya mereka kan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan itu tidak dengan kekerasan, tapi dengan bermusyawarah dengan baik-baik. Jadi gambar nomor 4 ini termasuk ke dalam akhlak terpuji. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa. Baiklah, kesimpulan dari materi pembelajaran kita kali ini tentang kewajiban berakhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela. Jadi untuk akhlak terpuji itu harus kita laksanakan ya, karena itu merupakan implementasi dari akidah Islam itu. Dan kita sebagai orang Muslim, akhlak atau amal soleh merupakan buah dari kesempurnaan iman dan ibadah. Jadi agar iman dan ibadah kita sempurna, maka kita diwajibkan untuk berakhlak terpuji. Dan untuk akhlak tercela, kita harus menghindarinya, karena
akhlak tercela itu dapat menyebabkan seseorang masuk ke neraka, lalu menghapus pahala kebaikan dan mencelakakan diri sendiri serta mencelakakan orang lain. Mungkin itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada kali ini, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doanya. Baik, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, marilah kawan-kawan semua kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita pada kali ini kita cukupkan. Ibu pamit undur diri dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.